Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi masih menyelidiki misteri kematian seorang pria paruh baya di kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Terbaru polisi meminta rekaman CCTV saat korban berbelanja di sebuah minimarket sebelum ditemukan tewas di kamar penginapan di Kedaton, Bandar Lampung. Kasus kematian pria paruhbaya asal Tangerang, Banten yang jasadnya ditemukan tewas dengan kondisi bagian kepala terlilit lakban dan plastik di kamar penginapan di Labuhan Batu, Bandar Lampung masih terus diselidiki kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan dengan mencari bukti petunjuk rekaman kamera pengawas serta memeriksa sejumlah saksi. Dari rekaman kamera CCTV di sebuah minimarket tak jauh dari lokasi kejadian, terlihat korban diantar seorang pria yang diketahui sebagai tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantarkan tukang ojek tersebut menuju lokasi kamar penginapan. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa, ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya. Kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Infonya kan sebelum korban ditemukan meninggal, korban itu sempat diantar ke seorang pria ya Bang ya? Ya. Itu sudah diperiksa belum Bang? Untuk ojek ya yang Mr. X ya mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya, bagaimana korban meninggal, seperti itu. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 8 orang saksi termasuk seorang pria yang disebut tukang ojek dan wanita pengelola kamar penginapan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti petunjuk lainnya guna mengungkap tabir kematian korban. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ya, hingga kini pemirsa, penyebab kematian masih terus didalami oleh kepolisian, masih menjadi misteri. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya, ada pakar kriminologi Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof, sehat Prof? Sehat, terima kasih diundang. Terima kasih Prof sudah hadir. Dan Prof, mungkin saya ingin langsung minta analisa Anda dari kacamata kriminolog melihat kasus ini, bukti dan juga pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Apa analisa Anda? Ya, saya menduga, dan ini sudah beberapa kali saya sampaikan sebetulnya, ada 3 kemungkinan terkait dengan sebab matinya. Pertama, ini adalah pembunuhan, dengan kata lain, ada orang yang kemudian lalu melakukan ruda paksa terhadap yang bersangkutan. Ya. Bisa dengan cara meracun, bisa dengan cara mencekik, atau bisa dengan cara menusukkan benda tajam atau senjata api. Yang kedua adalah kematian akibat dari, ya saya sebut saja misalnya kepleset ya, akibat dari suatu kegiatan dalam rangka pencarian kepuasan seksual yang boleh dibilang sebagai menyimpang. Ya. Jadi ada semacam pencarian kepuasan yang agak-agak tidak biasa gitu ya, kelompok fetis lah gitu ya, yang kemudian lalu mungkin kebablasan, tercekik dan kemudian mati gitu. Yeah. Yang ketiga adalah bunuh diri. Nah, marilah kita kemudian lihat satu persatu terkait dengan pembunuhan misalnya, maka dari pemberitaan dikatakan tidak ada indikasi kerusakan pada pada jendela, pada pintu. Demikian juga pintu dikatakan terkunci dari dalam. Artinya ya tidak mungkin kan ada orang yang lalu kemudian membunuh, lalu kemudian entah gimana lalu kuncinya di dalam gitu ya. Nah, dengan kata lain untuk sementara kita bisa tepis tuh konteks pembunuhan. Yang kedua, terkait dengan perilaku seksual yang menyimpang, jadi kita nggak tahu. Kita belum tahu misalnya bagaimana, untuk apa dari sana, kita juga belum tahu jejak digital, maka tentu lalu menjadi penting bagi kepolisian untuk mengungkapnya, sehingga mengetahui circle-nya, kelompok sosial dari yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui indikasi bahwa yang bersangkutan memang pelaku atau aktif dalam rangka sexual behavior disorder seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bunuh diri. Dan kalau kita bicara mengenai beberapa kasus sebelumnya, misalnya seperti kasus yang menyangkut seorang diplomat muda Indonesia, itu kan bahwa ternyata bunuh diri dengan indikasi seperti itu bisa. Ya. Tentu mungkin dalam hal ini tidak hanya sekedar memasukkan ya, plastik dan kemudian mengikatnya, tapi juga kemudian dibantu dengan obat-obat depresan yang membuat lalu yang bersangkutan merasa fly,
nyaman gitu ya, sehingga lalu kemudian saat dia tercekik ya, maka kemudian dia tidak bisa lagi membuka ketika dia berbalik pikiran ya, membuka dan kemudian tercekik dan kemudian mati. Oke. Nah, mana yang paling kuat? Ya tentu kita kembalikan pada polisi yang nampaknya melakukan kegiatan triangulasi ya, jadi menempuh berbagai macam cara, mulai dari konteks ketubuhan, lihat otopsi, lihat darah, lihat isi lambung, demikian juga soal-soal yang terkait dengan jejak digital, pasti itu dibuka semua, dan yang terkait dengan fisik ya, misalnya saja tadi soal kunci, soal sidik jari, soal mungkin juga, makanya tadi dipakai beberapa alat yang memperlihatkan, yang diharapkan memperlihatkan apakah ketika ada perubahan misalnya botol atau cangkir itu sesuatu yang natural atau yang dipaksakan begitu ya. Nah, dari situ kita bisa menduga bahwa jangan-jangan ada perkelahian gitu ya, sehingga kemudian lalu kita bisa duga bahwa ada pembunuhan gitu. Nah, itu yang kemudian tentunya masih di tangan polisi semua informasinya. Demikian. Oke. Dan barang bukti tersebut yang harus dipastikan untuk kemudian mengungkap penyebab ini. Tapi sejauh mana pihak kepolisian harus mencari tahu aktivitas terakhir, kemudian latar belakang, bertemu dengan siapa, seberapa jauh sih itu kemudian untuk bisa mengungkap penyebab kasus ini? Kembali ini adalah kegiatan Serse ya, di mana pemikiran Serse adalah berangkat dari TKP, berangkat dari crime scene. Crime scene mesti habis diubek-ubek gitu ya, sampai kemudian sudah 100% sudah ludas semua gitu ya. Barulah kemudian keluar. Oh, gitu. Jangan dari luar gitu ya, lalu ke dalam. Nah, ini cara berpikir Intel lah gitu ya, yang seringkali membuat lalu kita berada pada situasi cocokologi ya, mencocok-cocokkan padahal sebetulnya kenyataannya tidak demikian. Nah, kelihatannya polisi sudah habis nih ya, 2-3 hari ini sudah habis mengubek-ubek TKP ya. Nah, maka kalau kemudian polisi sudah mulai melihat pada kegiatan terakhir, siapa yang mengantar dan seterusnya, itu saya kira adalah hal yang wajar. Demikian. Oke. Tapi kalau kita melihat begitu pola peristiwa dari kasus ini mirip dengan kasus sebelumnya, Prof. Apa yang bisa diambil agar kasus ini jauh lebih cepat untuk bisa terungkap? Ya, kalau dalam hal mau disamakan dengan peristiwa sebelumnya, maka itu kita asumsikan bahwa korban ini juga melakukan bunuh diri. Dengan kata lain, dia melakukan semacam copycat, ya, melakukan semacam replikasi, duplikasi atas apa yang dia lihatnya pada yang lalu, pada kasus almarhum Arya Daru misalnya, lalu kemudian dia ulangi gitu ya. Dan juga tidak hanya kasus Arya Daru, sebetulnya Indonesia juga sudah punya beberapa catatan kasus semacam. Dalam negeri apalagi di luar negeri. Dengan kata lain, kalau yang bersangkutan mau melakukan modus yang sama, terbukti bahwa melakukan asfiksia atau pembuatan menutup jalan nafas ya, sehingga membuat diri tercekik dan kemudian lalu meninggal, itu ternyata terbukti fatal ya, dan itu dilakukan maka dan murah juga gitu ya, dengan cara memasukkan plastik lalu mengikatnya, itu ternyata murah dan mudah. Demikian. Gitu. Kita kan membuka segala opsi seperti yang Prof katakan, ada 3 opsi kemungkinan penyebab kematian dari korban ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan petunjuk-petunjuk terakhir ditemukannya di TKP, kemudian kalau kita melihat CCTV juga Prof sejauh ini terakhir bertemu dengan ibu kos dan juga seorang pria. Bisakah untuk kemudian 2 orang ini membuka tabir dari penyebab kematian korban? Ya tentu terbatas sekali ya. Kita butuh data lebih banyak tentang siapa korban, apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita tadi kembali pada kasus sebelumnya tadi ya, sebagai satu refleksi, maka pada kasus sebelumnya itu kan lalu sudah mulai kelihatan kan, apa kira-kira kasus belli atau penyebab atau kausa ya dari yang bersangkutan saat memutuskan melakukan suatu tindakan fatal. Dari apa yang berkembang bahwa nampaknya dia mengalami satu situasi ya sudah patah lah, maka lalu berpikir untuk bahwa mati adalah hal yang terbaik. Nah, untuk itu maka kalau kita melihat pada kasus ini ya tentu polisi harus membuka kembali ke belakang, tidak hanya cukup pada 2 orang ini tentang siapa dia, untuk apa dia di Lampung kan gitu. Nah, moga-moga lalu kemudian kelihatan clue ya, atau petunjuk-petunjuk, misalnya apakah yang bersangkutan itu kalah bisnis misalnya, atau rumah tangganya hancur, atau misalnya mungkin orang yang lari dari perusahaan karena terjerat hutang misalnya, macam-macam lah gitu ya, yang lalu kemudian bisa membuat yang bersangkutan sampai pada keputusan fatal yakni untuk bunuh diri. Mungkin begitu. Oke, kita masih ingin membahas CCTV ya, karena kemungkinan dari CCTV ini bisa menjadi petunjuk besar dalam pengungkapan kasus ini. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda, Prof. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa.